Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus berdoa dulu. Doanya dipimpin hari ini dipimpin oleh Tiharso. Berdoa mulai. Sebelum dimulai pelajarannya, saya akan presensi dulu. Afidatul Adinta, Aurelia Maiswari, Dani Agus, Dharma Leviano. Dharma ada suratnya enggak? Dimas Enggar, Dwi Ayuning, Dwi Rizky Ananda. Kenapa ini? Sakit? Evika Melita. Saya mau ngecek kesiapan belajar kalian. Bisa tolong ditunjukkan buku catatannya? Sudah bawa semua lengkap? Kemudian modul ajar per kelompok ada? Oke. Yang terakhir, alat buat menulis. Oke, pulpennya ada ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai, saya mau ngetes konsentrasi kalian. Kalau nanti ibu bilang pagi, silakan tepuk 1 kali. Kemudian kalau siang 2 kali, dan kalau malam berarti 3 kali. Siap? Oke. Urut dulu ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, pagi. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita hari ini akan belajar tentang pengaruh Perang Dunia. Apa saja yang akan kalian pelajari? Yang pertama itu adalah nanti kalian akan mengidentifikasi keadaan awal abad 20 di Eropa yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia I dan II. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kalau yang tadi itu adalah identifikasi keadaan awal abad 20 di Eropa. Jadi apa saja sih yang menyebabkan Perang Dunia itu terjadi? Kenapa sih kok ada Perang Dunia terjadi? Itu nanti adalah tujuan pertama kita. Yang kedua, itu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian yang ketiga, itu adalah menganalisis berakhirnya Perang Dunia Pertama dan Kedua.
6 million men are now marching to war across Europe. Italy, however, remains neutral. The terms of the Triple Alliance don't bind it to join an offensive war. The United States also declares its neutrality. President Wilson and the American public have no desire to get entangled in Europe's war. Britain is France's ally, but at first it's not clear if it will join the war against Germany. But when German troops invade Belgium, whose neutrality was guaranteed, an ultimatum is sent from London to Berlin, demanding their withdrawal. It's ignored, and Britain declares war. A British expeditionary force lands in France, while the German invasion is held up for crucial days by Belgian resistance at the fortress city of Liège. German troops commit several massacres against Belgian civilians. The atrocities are inflated by Allied propaganda that help turn public opinion in neutral countries. Selanjutnya, silahkan kalian baca modul yang sudah ada di masing-masing kelompok kalian. Untuk kelompok 1 sampai 4 mana sini ya? Atas sana. 1 sampai 4 kalian baca Perang Dunia Pertama. Kemudian kelompok 5 sampai 9 kalian baca Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ada di halaman ini yang ada gambarnya Saving Private Ryan. Kelompok 5 sampai 8, maaf kok 5 sampai 9. 5 sampai 8 ini ya. Mulai dari sini sampai Perang Dunia II berakhir. Silakan dibaca dulu, buat catatan-catatan khusus karena nanti akan ada penugasan setelah kalian baca ini. Setelah kalian baca materi PD1 dan PD2. Mau minta waktu baca berapa? 10 menit, 15 menit cukup? Cukup. 15 menit ya. Ini sekarang jam 9.24 berarti sampai 9.40. Silakan bisa dibaca dulu. Sticky note-nya masih kosong, boleh dipakai untuk bikin catatan. Masih ada nggak? Masih pegang nggak? Silakan dibikin catatan-catatan penting. Misalnya pakai kayak tadi 5W1H. Oh, siapa sih yang ini menginisiasi Perang Dunia Pertama? Tokohnya siapa kalian tulis. Kemudian kapan? Dari 1914 sampai 1918 kalian tulis. Atau Perang Dunia Pertama di mana? Oh, ternyata di Jerman sama di Austria Hungaria, tulis kayak gitu. Malah gambar koyok ini. Ayo. Gantian. Oh iya sih. Ini bisa dilepas nggak? Kalian terang. Kalian
bisa melakukan diskusi dengan teman sekelompoknya. Jadi hari ini kalian akan diskusi tentang apa yang sudah kalian baca dari modul dan apa yang tadi kalian tonton. Boleh nggak saya ngomong dulu? Nah, yang pertama itu nanti kalian diskusinya menggunakan analisis 5W1H, kemudian ditulis dari ini, dari yang PD1 sesuai dengan tadi jatahnya 1-4 PD1, 5-8 PD2. Kalian tulis dulu di selembar kertas sebagai bentuk laporan kelompok kalian. Ya, pakai kertas ini ya. Kemudian setelah itu, setelah kalian bikin laporan hari ini, saya minta kalian untuk memilih di antara beberapa produk yang bisa kalian hasilkan. Yang pertama, secara digital itu ada video sama audio. Kalian suka bikin video TikTok nggak? Nanti silahkan kalian yang mau bikin laporan menggunakan video, bikin pakai video. Atau yang suka edit-edit pakai Canva bisa bikin infografis. Masih inget cara pakai Canva? Oke, boleh pakai infografis. Atau yang ketiga, Bu saya mau bikin laporan aja, laporan dalam bentuk tulis. Berarti silakan nanti kumpulkan dalam bentuk makalah. Pilih sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Misalnya di dalam kelompok ada yang suka ngedit-ngedit, Bu saya mau bikin infografis aja boleh, Bu saya mau bikin rekaman suara nanti diupload ke Spotify boleh. Siapa tahu ada. Siapa tahu suaranya kalau masuk ke ini empuk, enak, banyak yang dengerin, siapa tahu kan. Atau mau bikin laporan pakai jurnal juga nggak apa-apa. Kok jurnal, makalah gitu. Jadi yang hari ini silahkan diskusikan hasil analisis kalian yang ada di tadi, tontonan tadi sama yang ada di sini. Ditulis di selembar kertas dulu, kemudian tugas produknya nanti dikumpulkan minggu depan, kalian sambil presentasi. Paham? Paham, Bu. Kak Gun, paham? Oke, bisa dimulai sekarang. Diskusinya sampai jam ini 9.40. Berapa menit? 30 cukup? 30 yang harus kalian analisa jumlahnya ada 6, 5W1H kayak tadi. Tapi tidak cuma pertanyaan dijawab. Kalau yang tadi kan kalian bikin pertanyaan. Kalau yang ini kalian jawab. Jangan lupa tulis nama, kemudian nama kelompoknya siapa aja, nama anggota kelompoknya, kemudian nomor absennya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Silakan bisa dikerjakan. Kalau misalnya literatur yang dari saya kurang, Bu saya kurang dari modul sama video, kayaknya kurang jelas, boleh pakai HP-nya buat cari artikel yang lain. Yang penting yang masuk ke laporan kalian adalah 5W1H yang tadi itu. Oke? Silakan bisa dikerjakan sekarang. Ingat ya, ini tuh tugas kelompok, jadi dikerjakan secara berkelompok, bukan individu.
Nomor absen Harun berapa? 19. Iya. Ayo. Ngantuk Harun? Cuci muka kalau ngantuk. Dalam. Ada nama-namanya. Apanya? Unsurnya. Iya. Semuanya. Bukan. Enggak. Bingungnya? Di sini yang kemarin video itu kan ada yang ambisi eksternalnya dan kebijakan anti sistemnya berujukan kecilnya yang mengajukan. Itu kan perang dunia kedua. Iya. Kan Hitler bu. Hitler. Iya itu. Hitler mah pemanas air. Amannya biasa. Nah di sini juga penganut bu. Mana? Jerman dan Italia pada Kan ada sebab umum, sebab khusus nggak? Saya mau ini dong, lewat sini aja. sini bu. Bentar. Gimana tadi? Ini kan Jerman dan Italia pada akhirnya membangun sebuah sistem nasional yang sangat berlebihan hingga menganggap bangsa lain lebih rendah. Kemudian dianggap bangsa lain lebih rendah dari bangsanya, maka mereka membenarkan adanya kedudukan penguasaan. Iya. Sebenarnya kemakmuran bagi rakyat dan saya sendiri. Itu kan biasanya awal mula perangnya. Ini berarti adalah Misalnya sentimen nasional itu salah satu penyebab. Iya. Berarti ke pertanyaan kenapa? Iya kan? Kenapa Perang Dunia II? Apa? Iya, apa bisa, apa penyebab? Yang kenapanya berarti kamu nanti jangan kenapa Perang Dunia II terjadi. Kenapa terjadi? Ini kan sentimen politik kan? Ini kan apa sih? Nasionalisme dan ini loh sangat berlebihan sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah. Kenapa terjadi hal ini? Nanti kamu cari literatur. Kenapanya berarti bukan yang ini. Kenapa terjadi Perang Dunia II dengan apa penyebab kan sama. Iya. Berarti kenapanya nanti ini kaitannya sama ini. Kenapa PD2 lebih mengarah ke apa ini ya namanya kayak gini sentimen ideologi. Iya. Tadi penyebabnya satu aja bu. Penyebabnya kan ini Iya itu aja berarti. ideologi apa ini fasisme yang Dianut oleh Jerman dan Italia. kan ini kan lanjutannya dari PD1. PD1 kan tadi kan
kalau PD1 itu kan karena Franz Ferdinand tadi. Iya. Nah, kalau PD2 memang mereka itu perluasan ideologi. Jadi kalau ideologinya Italia itu kan fasis, Jerman itu Nazi. Kemudian nanti mereka bermusuhan dengan Amerika. Kalau Amerika itu ideologinya ideologi liberal gitu. Jadi ini nanti kamu jelasin juga, selain ideologi fasis ini ada juga yang berideologi lain, yaitu tadi itu Amerika itu. Berarti persaingan ideologi kayak gitu intinya. Persaingan perluasan ideologi. Terus dijawab apa, Bu? Udah gitu doang. Apa aja itu? Apa yang menjadi penanda? Kapan Perang Dunia Kedua terjadi? Boleh. Siapa saja yang menjadi blok sekutu? Siapa saja yang menjadi Blok sekutu. yang melawan blok? Blok Aksis. Terus yang keempat Di mana gimana? tempat yang terdapat doktrin Hakoichi Hakoichiu. dan doktrin Lebensborn. Boleh. Limanya? 5 itu berarti why. Why itu kenapa? Kenapa biasanya kaitannya sama alasan. Berarti bikin pertanyaan yang kaitannya dengan yang kira-kira jawabannya karena blok barat atau karena blok timur dan lain-lain. Sama how ya. How-nya nanti mau apa? Kronologi, iya. Boleh kalian menceritakan atau boleh memilih salah satu yang kalian ini sesuai kesepakatan kelompok aja nanti apa. Ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Halo. Boleh? Sana. Berjuang gitu. Jangan lama-lama ya. Udah cepet sana. Ditulis ya ini. Kapan? Terus? Indonesia perang. Kapan Indonesia perang? Java. Oh iya. Nanti, itu nanti. Iya, sumuk banget. Panas. Kayaknya mau hujan deh. Agak mendung soalnya. Udah bikin pertanyaan belum? Dijawab loh. Udah dijawab. Cepet amat. 6 pertanyaan sekaligus jawaban dong, Cin. Mana? Kan singkat padat dan jelas. Ini terlalu singkat, nanti kalian presentasinya gimana? Harus presentasi. Iya. Nanti mau bikin apa? Pakai Canva. Kayak Canva infografis? Oh ya, boleh. Hah? Bagaimana faktor penyebab terjadinya Perang Dunia I petasan? Ya kan ini masih banyak, Bu, tapi kan itu disingkat dulu. Tapi nanti nulisnya yang itu dipanggil berapa? Kan Perang Dunia I yang tadi itu, Wak. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, sampaikan salah satu orang saja refleksi apa yang sudah kalian pelajari. Ada yang mau mewakili, boleh ngacung. Oke, gimana Dok? Refleksinya apa hari ini? Iya, beri tepuk tangan. Oke, saya ulangi ya, refleksi dari kelompok 1 itu adalah Perang Dunia I, itu 1914 sampai 1918.
Dan Perang Dunia Kedua 1941 sampai 1945 mereka memberikan pengaruh yang banyak. Bahkan setelah Perang Dunia itu selesainya kan 1945 ya Cah, itu ada masa Perang Dingin kurang lebih selama 50 tahun. Dan dampaknya itu seperti yang tadi kalian tonton di video, ada jutaan korban yang entah itu dari tentara, entah itu dari penduduk sipil yang terbunuh. Saya ulangi lagi, tadi tugasnya ada, bentuknya ada apa aja pilihannya? Makalah, video, sama infografis. Oke. Kemudian pengumpulannya kapan? Minggu depan. Kemudian presentasinya bagaimana? Gimana, Dok? Berarti membuat tugasnya itu sesuai yang dibaca lagi kok. Iya, betul. Perang Dunia 2 berarti kelompok 4 sampai 8 itu Perang Dunia 2. Kelompok 1 sampai 4 Perang Dunia 1. 5 sampai 8 maaf. Saya sampaikan dulu agenda kita minggu depan. Yang pertama, yang kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang peradaban dunia. Kemudian hari ini kita belajar tentang Perang Dunia 1 dan 2. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang Perang Dingin. Perang Dingin itu adalah keberlanjutan dari Perang Dunia 1 dan Perang Dunia Kedua. Jadi minggu depan selain kalian presentasi, nanti kalian akan belajar tentang Perang Dingin. Gitu. Paham ya? Oke. Saya minta karena tadi kita mengawali kegiatan hari ini dengan doa, maka alangkah baiknya kalau kita akhiri juga dengan doa. Diki, bisa pimpin doa? Bisa. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, doa mulai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya. Amin ya Allah. Kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.